Pernah nggak sih Anda keluar dari ruang dokter terus mikir, tadi tuh ngapain ya? Kalau pernah, Anda nggak sendirian. Hari ini kita bakal kupas tuntas frustrasi yang sangat umum ini soal konsultasi medis. Oke, kita langsung aja ya ke pertanyaan besarnya yang sering banget ada di benak kita setelah kunjungan ke dokter yang rasanya, ya, gitu-gitu aja. Emangnya konsultasi ini beneran ada gunanya? Nah, untuk menjawab itu, kita akan bedah topik ini jadi 5 bagian. Kita mulai dari perasaan ragu-ragu itu, terus kita lihat kapan konsultasi itu sebetulnya berhasil, dan kenapa kok sering banget gagal. Lalu, kita pahami lagi peran dokter yang sebenarnya krusial, dan yang paling penting, kita akhiri dengan tips supaya kunjungan Anda ke dokter jadi jauh lebih berarti. Pertama-tama, yuk kita dalami dulu perasaan ini. Apa benar kunjungan ke dokter itu cuma formalitas belaka? Cuma sekedar alibi buat sistem medis aja? Nah, kutipan ini benar-benar nangkep keraguan yang dirasakan banyak pasien. Perasaan kalau konsultasi itu bukan buat kepentingan kita, tapi lebih buat melindungi sistemnya sendiri dari masalah hukum. Ini kekhawatiran yang nyata loh. Oke, sekarang kita coba lihat dari sisi sebaliknya ya. Karena faktanya banyak penelitian nunjukin kalau dalam kondisi yang tepat, konsultasi dengan dokter itu justru bisa jadi luar biasa efektif. Buktinya tuh jelas banget, konsultasi yang sukses itu bisa bikin pasien lebih patuh sama pengobatannya, merasa lebih puas, gejalanya lebih cepat membaik, bahkan resep yang dikasih pun jadi lebih pas. Ini semua ujung-ujungnya bikin hasil kesehatan kita jadi jauh lebih baik. Salah satu faktor yang paling penting itu namanya kesinambungan perawatan atau continuity of care. Maksudnya apa? Sederhana aja, ini adalah praktek di mana kita sebagai pasien ketemu sama dokter yang sama terus-menerus dalam jangka waktu lama. Ternyata, hal sesimpel ini jadi kunci untuk hasil kesehatan yang lebih bagus dan juga lebih efisien. Loh, kok kalau kita udah tahu apa yang bikin berhasil, kok banyak banget ya kunjungan ke dokter yang rasanya gagal total? Nah, jawabannya seringkali bukan di dokternya, tapi ada di dalam sistemnya sendiri. Nah, di sini nih kita bisa lihat perbedaannya yang, wah, jauh banget. Idealnya, kan konsultasi itu fokusnya ke kepuasan kita, ke perbaikan gejala, dan kita ikut ambil keputusan bareng. Tapi realitanya, seringnya cuma jadi ajang centang kotak, tes-tes defensif, interaksi super singkat, dan ya itu tadi, cuma buat bikin alibi. Kegagalan ini tuh bukan tanpa sebab loh. Ini semua didorong oleh tekanan-tekanan struktural yang berat banget buat para dokter. Terutama tekanan waktu yang luar biasa ketat dan ketakutan akan resiko tuntutan hukum yang selalu membayangi. Nah, ini nih yang membawa kita ke satu konsep penting, pengobatan defensif. Artinya apa? Artinya, tindakan medis yang diambil itu tujuannya lebih buat melindungi dokter dari tuntutan, bukan murni buat kepentingan terbaik pasien. Jelas ini pergeseran fokus yang sangat merugikan kita kan? Tapi, walaupun ada masalah-masalah sistemik kayak gini, peran dokter itu tetap nggak tergantikan. Yuk kita lihat kenapa keahlian mereka itu bahkan di tengah sistem yang nggak sempurna, tetap sangat-sangat penting. Jadi, intinya gini, dokter itu punya 3 hal super penting yang nggak bisa kita dapetin dari tempat lain. Pertama, diagnosis yang akurat, terutama buat mengenali kondisi-kondisi serius. Kedua, akses. Mereka itu pintu gerbang kita ke berbagai tes dan perawatan lanjutan. Dan ketiga, panduan ahli buat bantu kita memahami risiko dan manfaat dari setiap pilihan pengobatan. Oke, ini dia nih bagian yang paling penting buat kita. Apa sih yang bisa Anda lakukan untuk mengubah proses yang tadinya terasa kaku dan defensif itu menjadi sebuah konsultasi yang benar-benar efektif buat kesehatan Anda? Ini dia 5 langkah simpel tapi dampaknya besar banget. Pertama, datang dengan persiapan. Bawa catatan 3 poin paling penting yang mau Anda tanyain. Kedua, di awal-awal langsung sampaikan tujuan utama Anda datang. Ketiga, jangan pernah ragu buat nanya, kenapa dok? Buat setiap tes atau obat yang disarankan. Keempat, coba deh buat konsisten ke satu dokter aja. Dan terakhir, kelima, bikin catatan sendiri. Langkah-langkah ini beneran bantu Anda pegang kendali dan bikin kunjungan jadi jauh lebih produktif. Jadi kalau Anda pernah meninggalkan ruang dokter dengan perasaan aneh, kayak ada yang kurang atau nggak beres, penting banget buat Anda tahu ini. Perasaan Anda itu valid. Itu bukan cuma perasaan Anda aja, dan ada penjelasannya. Jadi, perasaan kalau kunjungan dokter itu kayak diburu-buru, terus nggak personal, itu bukan cuma di kepala Anda aja. Itu adalah fenomena yang diakui, dan penyebab utamanya adalah tekanan sistemik yang dihadapi dokter soal waktu, resiko, dan insentif. Jadi, kesimpulan utamanya apa? Walaupun sistemnya punya banyak kekurangan, Anda sebagai pasien
punya kekuatan loh buat mengubah dinamikanya. Dari yang tadinya cuma jadi penerima pasif, yang merasa nggak didengerin, jadi pasien yang berdaya, yang bisa dapat kejelasan dan solusi. Nah, sebagai penutup, coba deh renungkan pertanyaan ini. Dengan bekal pengetahuan yang baru ini, gimana caranya Anda akan mengubah kunjungan Anda ke dokter selanjutnya? Ingat ya, konsultasi itu bukan sekedar formalitas. Itu adalah kesempatan Anda untuk mendapatkan solusi yang nyata.